Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Mbuh, ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Tas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cik melipet deh. Awakmu durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya, karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita, bagaimana caranya kita menghargai manusia lain? Kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab NU, Al-Mujalah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan, sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggrisnya. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Takdir-takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura. Orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam. Maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih, Pak. Kinclong ini, glowing. Dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang, meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan, kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kesucian itu sebanding dengan tugas mereka untuk mengawal agama. Disepakati oleh semua orang. Tapi, rupanya, ada yang berusaha untuk mengeliminir hak istimewa dan hak khusus Ahlul Bait yang sebetulnya hanya beberapa orang ini, dengan memberikan atribut Ahlul Bait kepada semuanya, bahkan keturunannya. Akibat pemberian hak istimewa yang menyeluruh itu, ya sebagian orang menikmati hak istimewa itu. Al-Quran menyucikan. Dalam Al-Quran disebutkan Ahlul Bait itu siapa yang mendapatkan kesucian. Hadis-hadis juga menegaskan itu. Dan itu disepakati oleh semua umat Islam. Nah, di Indonesia ini mengikuti pola yang sebetulnya
salah kaprah, yaitu menyamakan Ahlul Bait dengan dzurriyyah. Menganggap Ahlul Bait itu semua keturunannya. Dan karena Ahlul Bait itu suci, sakral, disepakati punya hak istimewa, mereka pun diberi hak istimewa itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengeksploitasi itu, menggunakan riwayat-riwayat hadis-hadis itu untuk mengukuhkan identitasnya sebagai Ahlul Bait. Padahal bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah penghuni rumah. 5 orang. Mereka keturunan. Apakah kemudian punya hak yang sama dengan Ahlul Bait? Ahlul Bait ya, yang disepakati oleh semua orang, yang kita baca dalam kasidah-kasidah, dalam lantunan-lantunan yang dibaca oleh semua umat Islam, terutama warga Nahdliyin. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang disebut dengan Ahlul Bait secara utama. Kemudian ada sebutan Itrah. Itrah itu siapa? Yaitu anak keturunan dari Imam Husain yang jumlahnya sudah ditetapkan. Mereka disepakati sebagai ulama-ulama, orang-orang hebat. Kalau dalam Syiah disepakati sebagai imam, tapi kalau di kalangan para sufi mereka adalah wali-wali utama yang merupakan mata rantai akhir dari semua tarekat-tarekat sufi. Mestinya harus dibedakan. Ada Ahlul Bait, ada Itrah, ada dzurriyyah. Nah, dzurriyyah ini siapa? Dzurriyyah semua keturunannya. Apakah punya hak istimewa sebagaimana Ahlul Bait? Tidak. Apakah punya hak istimewa sebagaimana Itrah? Itu tidak. Kenapa? Karena mereka sama. Mereka sama mukallafnya. Kalaupun mereka harus dihormati, penghormatan itu tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Tidak boleh meliburkan hukum. Tidak boleh membuatnya sampai sama dengan Ahlul Bait, seolah sama dengan Ahlul Bait dan dzurriyyah. Jadi kalau salah, ya mereka harus dianggap salah. Kalau dihormati, penghormatan itu tidak boleh membuatnya lupa diri. Agar apa? Agar ketika melakukan perbuatan negatif, tidak malah kecewa berbalik. Ini sama dengan orang yang awalnya menjadi pembantu seseorang, asisten atau pegawai, ketika kecewa justru makin membenci. Ini kan karena salah kaprah dalam memperlakukan dzurriyyah nanti. Dengan begitu nggak perlu lagi mempersoalkan dzurriyyah itu keturunan atau bukan. Karena itu sudah berjalan cukup lama dan itu berlaku dimanapun. Jadi tetap wajib dihormati. Setiap manusia wajib dihormati. Tapi penghormatan itu harus rasional. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Cara menghormati dzurriyyah Nabi adalah mengingatkannya bila berbuat salah. Tidak mengikutinya bila bertindak negatif. Mengapresiasinya bila berbuat baik. Karena pengaruhnya ya di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya ini semuanya adalah persoalan sakit hati. Atau jangan-jangan ada kepentingan politik. Yang mungkin mengarah kepada salah satu tokoh yang akan meramaikan kontestasi politik. Padahal sebetulnya tidak terkait dengan urusan dzurriyyah. Tidak terkait dengan